Oke, sahabat Almantiki Reaction, coba kalian bayangkan ya, kalau Bang Daman nyamar jadi pendeta. Bang Daman ini emang kalau nggak jago jadi ustadz, jadi pendeta juga jago. Nah, masalahnya dua-dua jago. Karena ketika kita menuntut nubuatan Yesus di perjanjian lama dengan mengatakan bahwa tidak ada hubungannya Yesus dengan perjanjian lama, lalu bagaimana dengan Yesaya 53? Jadi seakan-akan di dalam video ini saya akan mengajarkan kepada kalian semua bahwa kebenaran itu bukan terletak daripada tulisan yang kita baca lalu kita mengatakan itu benar. Tapi kebenaran itu adalah pembuktian postulat. Nah, cari aja di Google guys, postulat itu apa? Postulat itu adalah kebenaran yang bisa dibuktikan secara universal. Saat kita mampu berpikir seperti demikian, orang lain juga mampu berpikir seperti demikian. Tapi kalau kita berlandaskan dalil, tulisan, dan tulisan, siapa penulisnya, apa yang diterangkan dalam tulisan, itu kita tidak akan pernah keluar daripada yang namanya kesesatan. Karena apa? Kita terjebak dengan pola pikir orang lain. Nah, seperti Yesaya 53, ketika Bang Daman menyamar ya, pura-pura jadi pendeta, wah, argumentasi Bang Daman itu tak terbantahkan guys. Itu bayangin kalau Bang Daman jadi pendeta tuh, argumentasi Bang Daman tentang Yesus adalah nubuatan terhadap Tuhan ya kan. Wah, tak terbantahkan ya guys ya. Cuman di ujung video kita jawabkan, ketika Bang Daman mampu membela kekristenan dengan menggunakan dalil Yesaya 53 satu perikop, kenapa Bang Daman tidak Kristen? Tak semudah itu Ferguson. Karena satu alasan guys, karena Kristen ini tak mampu menunjukkan postulat akal di balik dalil-dalil di dalam kitabnya. Apa itu postulat akalnya? Seperti saya bilang tadi, apa yang membuat aku bisa berpikir kalau Yesus itu Tuhan? Bodoh amat dengan segala dalil, tapi suguhkan pikirannya terhadapku sehingga aku bisa mempunihkan imanku terhadap Yesus. Masalahnya tidak ada selain doktrin buta. Nah, mari kita simak dalam videonya ya. Bang Daman jadi pendeta, nauzubillahi min dzalik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut dalam video. Nah, itu makanya aku tadi. Sama satu lagi Bang Bil kalau mau dibahas kan, yang berat bagi aku ya, yang berat ya. Itu satu, Yesaya 95. Yang paling berat Yesaya 53. Itu berat kayaknya. Karena yang nomor berapa? Cocok enggak? Itu dari 1 sampai ini cocokologi semua ke sana tuh. Boleh. Boleh, kita bahas dari nomor 1 boleh. Oke, yuk. Daman bacain dari nomor 1. Yuk, kita bahas. Yesaya 53 ya. Ini apa ya? Elia Miron sering banget nih pakai ini nih. Sama siapa lagi? Elia Miron sama si ini siapa? Esra Soru. Oh, ini andalan nih. Nih. Pertama dari Yesaya 53:1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan akan dinyatakan? Oke, lanjutin dulu baru kita masuk ya. Ya, terus. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Mereka menduga arti tunas di sini kan bukan dirinya, tapi anaknya kan gitu. Itu dugaan mereka. Kan tunas kayak gitu. Filosofi daripada tunas bukan diri, tapi hal yang lain gitu kan. Udah. Terus tanah kering siapa? Bunda Maria gitu tanah kering. Sedangkan Bunda Maria perawan suci. Terserah. Pokoknya dugaan mereka seperti itu. Katanya Rasid itu tanah kering itu. Terserah. Anggaplah kalau aku pendetanya akan mengatakan gini, bahwa Israel itu tanah yang tandus. Nah, di situ dia akan dilahirkan. Gitu. Kalau saya pendetanya. Cocok logi ya. Nah, cocok logi ya. Oke, anggaplah kayak gitu ya. Oke. Ia tidak tampan. Sebentar, Bang Daman. Ini banyak Kristen-Kristen di bawah. Tritung. Teman-teman, selalu aja ada Rasid di sini. Mereka ini nggak ada Roh Kudus di dalamnya. Nggak ada Roh Kudus. Udah biarin aja. Nggak ada Roh Kudus. Pokoknya kalian sesat aja lah udah. Mereka ini berbicara tanpa Roh Kudus. Biarkan teman-teman. Lanjut, Bang Daman. Lanjut Asina. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Nah, berarti dia nggak ganteng. Dan tidak ada yang apa nih? Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Nah, tafsiran mereka tahu nggak apa? Saat firman Tuhan ini dinubuatkan, dia kan belum lahir. Dia kan belum lahir. Nah, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita, perhatikan di sini, tidak memandang dia, rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Artinya harapan tentang dia ini. Di mana tafsiran mereka ada yang dinanti, yang rupanya tidak terlihat, dia tidak tampan dan segalanya, tapi dinantikan. Nah, paham nggak? Itu tafsiran mereka. Ini saya 53. Enggak, emang mereka pakai tiap hari nih. Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan. Wow, menanggung derita seperti biasa.
dan biasa menderita. Nah, ini masuk lagi nih. Kita pikul salib karena kita menanggung derita gitulah. Kesakitan iya. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nah, ini kata-kata kiasan yang berupa bahwa kita di zaman ini hanya bisa menanti dia akan lahir suatu saat gitu. Lanjut. Aku udah pernah dengar pidato pendeta masalah Yesaya 53 nih. Tetapi sesungguhnya penyakit di sini pertama kena nih. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Satu. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Satu. Padahal kita mengira dia kena tulah. Masuk ke Galatia 3:13. Masuk ke Galatia 3:13. Paham maksudnya? Galatia 3:13. Nah, kalian menyangka kutukan itu terjadi kepadanya karena dia harus mati di tiang salib. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul, dipukul, dan ditindas. Allah. Seakan-akan nubuatan ini adalah kejahatan Tuhan. Itulah sangkaan kita, paham nggak? Ya. Lanjut nomor 5, Aki. Lanjut lagi. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, setiap kejahatan kita nih, yang menanggung tikamannya siapa? Dia, anjay. Ini tuh. Ya. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Nanggung nih. Kita yang bikin onar ya kan, kita yang hamilin anak orang, dia yang tanggung. Nah, ganjaran yang mendatangkan keselamatan. 5. Apa? Stop ayat 5. Oke, ini ayat 5. Salah satu korupnya di ayat 5 ini. Apa? Tetapi dia tertikam. Jadi itu kan tertulisnya wehu meholal mipasya anu meduka miawunu tenu bla 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 sampai akhir. Nah, kata tertikam itu menggunakan kata meholal. Itu dari kata halal. Itu bukan tertikam, terluka. Oke, terluka. Bukan tertikam, terluka. Jadi sengaja itu dikorup biar kelihatan sama dengan saat penyalipan. Terus meduka yang di situ diremukkan ya, itu menggunakan kata meduka dari kata daka, itu bukan diremukkan, tertekan. Oh, tertekan. Kegencet. Jauh ya. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Jadi memang ada beberapa Bang Ben mengartikannya tanpa Roh Kudus. Seperti yang tadi Bang Ben mengartikan. Bang Ben ini mengartikan tanpa Roh Kudus ya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Ya, teman-teman ingat ya, mereka nggak ada Roh Kudus ya, apalagi Bang Billy ini. Nggak ada. Udah lanjut Bang Ben, apa lagi? Ya, terus kalau yang tadi ya sebelum ke 6 dan seterusnya ya, Akidaman kalau lihat di original teksnya itu bentuknya plural, bukan singular sebenarnya. Jamak. Terus kalimatnya itu kalimat pas. Iya, jamak dan pas itu. Jamaknya di mana? Di kata-kata apa Bang Bil? Bang Ben. Jadi nggak mungkin. Jamaknya plural itu letaknya di kalimat mana? Subjeknya. Oh, subjeknya itu rame gitu maksudnya? Di subjek sama objeknya. Oh, gitu. Iya, banyak orang. Oh, banyak orang. Bukan merujuk ke satu orang. Coba ayat 6 dan seterusnya. Oke. Nah, pokoknya penjelasan mereka, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ini yang paling penting yang mereka sini. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Nah, ini paling ditekan di sini nih. Ini kita mengira dia kena tulah tuh karena mati di tiang salib. Di mana yang namanya mati di tiang salib adalah mati kutukan. Kita kira dia kena tulah. Kena penyakit daripada kutukan. Lu aja kali. Enggak, maksudnya gitu. Lu aja kali. Penjelasan gerejanya gitu. Dah. Lanjutnya ayatnya. Ayat kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah. Ada bantahan di sini? Ada bantahan di sini? Nanti nyambung ke ayat itunya. Ayat selanjutnya. Oke, baca lagi. Ada. Itulah kasih karunia yang diberikan Allah oleh umatnya. Apa lu? Oh iya, Bang Ibes punya Roh Kudus ya guys ya. Nah. Iya, Roh Kudus. Baru beli ya Bang Ibes tadi? Tadi pas ke mall. Oh, baru beli. Oh, nggak online aja, beli online aja, Bes. Nah. Enggak, suka nggak nyampe. Suka nggak nyampe. Oh, diambil sama kurirnya ya. Oke, lanjut ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Nah, berarti adanya memang bukan bahwa ini bukan pemaksaan, memang dia menyerahkan diri kan gitu. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, berarti dia diseret nih. Berarti bukan kayak anak domba yang melawan. Enggak, dia nggak melawan. Dia datang sendiri ke pembantaian. Semakin dibaca semakin kesel. Nah, seperti induk domba. Lanjut dulu. Yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Artinya dia pasrah dia. Gimana tuh? Nah, ini dia tidak membuka mulutnya. Artinya pasrah ya. Tapi ketika kita lihat kejadian penyalipan ya, Yesus kan bilang saat dia disalib dia bilang apa? Eli Eli lama sabachthani. Dia buka mulut nggak? Enggak, dia sambil nikam itu. Aku haus. Dia buka mulut nggak? Buka mulut. Nikam.
Buka Income itu. mulut. Nggak masuk. Nggak ada Roh Kudus berarti dalamnya nih. Pakai. Nggak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus di dalamnya, kamu Berarti akan nggak masuk ya, tujuh ya. Tapi Coba gini, ya. walaupun nggak masuk, ya di sini kita harus punya argumen kuat untuk ngasih tahu ini bukan Yesus, tapi siapa kan gitu. Oh ya, nanti. Nah, Ya, siapa nanti yang saya punya- tahu ke terakhir ayat Bandaman. nanti. Hah? Bandaman. Lanjut ayat 8. Nih. Bandaman. Sebentar, Bang Ben. Sebentar. Iya. Lamo. Gua mau lepaskan Roh Kudus gua dulu. Iya, santai Coba amat, cari Adil. orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Coba. Ayat Oh, berapa itu ini Amsal 11 ayat 8. Itu ya. Ya, coba buka. Coba buka. Iya. Lalu pertanyaannya, sejak kapan Kristen menerapkan? Sejak kapan ajaran mereka ini menerapkan orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar? Itu tidak ada. Ajaran mereka cuma satu, ajaran kasih. Kalau aku jadi Pertanyaan Kristennya, saya, nih, Bang Ibes, kalau aku jadi Kristennya, yang tadi aku bawa, yang tadi apa? Kamu menyangka dia kena tulah. Itulah sangkaan, misalnya nih, itu memang sangkaan kalian uclim bahwa dia itu adalah orang fasik. Karena di dalam Yesaya dinubuatkan, dia kena tulah. Kalian menyangka dia kena tulah, akan tetapi itu adalah berkat daripada penyelamatan. Itu ada di Yesaya. Nah, itu Gimana? perjanjian old. Itu perjanjian old. Itu semua kenapa hal ini tidak dijadikan nubuatan, tidak ada tendensi untuk dijadikan pembelajaran. Sedangkan ini adalah hukum-hukum yang diterapkan oleh para nabi-nabi. Maka paling kurang, Bang Pertanyaannya, Ibes, di sini paling kurang. Kenapa kita debat, anjay? Nggak apa-apa. Kita harus objektif. Ini namanya debat. Debat itu harus Bentar, objektif. Bro Daman. Ani ke belakang dulu ya, 5 menit ya. Oke. Izin Bro Daman, Ani ke oke. belakang 5 menit dulu ya, sama Ya. Ibes dulu. Nanti Ya. kita lanjut ayat 8 sampai seterusnya. Ani ke belakang 5 menit. Oke, jadi teman-teman, apa namanya tuh? Kalau memang ini bukan nubuat Yesus, maka harus ada yang punya ciri-ciri ini selain Yesus. Yang harus dibahas oleh Yes. Bang Bil, karena ini adalah kitab Bang Bil, kan gitu. Nah, harus ada punya ciri-ciri ini selain Yesus, Wah, baru kita bisa nolak. Kalau nggak punya ciri-ciri ini, ya mereka, bebas banget ini ciri-ciri Yesus semua, kan gitu. Kita lanjut lagi. Masalahnya kalau dikatakan nubuatan apa segala macam, lantas kenapa ini tidak dijadikan nubuatan? Yang mana? Kenapa? Kenapa yang orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang benar, pokoknya gitulah. Kenapa tidak dijadikan nubuatan? Sedangkan itu sangat komplit di perjanjian baru orang fasik dan orang pengkhianat ini. Iya. Ayo. Ayat yang loh. tadi, Bang Kenapa Ibes. tidak dijadikan nubuatan? Kalau aku jadi Kristen, ya, jawaban aku tetap kayak saya 53 tahu nggak yang mana? Yang tadi aku bilang, gini. Kalian menyangka dia mati di tiang salib sebagai orang fasik. Seperti nubuatan Yesaya yang mengatakan kalian menyangka dia kena tulah. Akan tetapi dia mati menjadi keselamatan buat kita. Karena Yesaya menubuatkan hal tersebut gitu. Karena ada dalilnya nih. Kalian menyangka dia kena tulah nih. Nah ini aku lagi jadi Kristen. Makanya doain aja Bang Daman nggak oten. Karena kalau oten, Yesaya 53 tiap hari aku bawa nih. Tapi untung nggak oten. Karena aku tahu nggak mungkin aku nyembah manusia guys. Nih. Mana dia tadi ya? Mana yang menyangka tadi? Nah ini nih. Ini kan sangkaan daripada ini Bang Rashid tadi. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Oke, kita bawa orang benar menjadi tebusan buat orang fasik. Gitulah. Nah, digantikan dengan orang fasik. Dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita sekalian mengira dia kena tulah. Artinya mengira dia orang fasik. Karena matinya harus di tiang salib. Nubuatan ini yang akan saya bawa nih. Dipikul dan ditindas. Siapa? Ya Yesus. Di atas mana? Tiang salib. Oleh Tuhan. Jadi nubuatan itu terjadi kepada dia oleh Tuhan. Yang kita pikirkan dia itu mati seakan-akan kena tulah. Menjadi orang fasik pengganti orang benar tadi. Karena nubuatannya saya ini. Nah, kita harus objektif nih. Bantahannya tidak lain yaitu dengan membahas ayatnya. Ini arahnya kemana? Arahnya ke neraka lah pokoknya. Ya udah gitu aja. Selanjutnya mana dia? Nah ini lagi ayat selanjutnya nih, baca lagi. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri-negeri orang hidup. Nah, masuk dia ke dalam lanjut negeri ya. orang mati. Ayat 8 itu ya? Nah, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Karena dosa-dosa kita, maka dia harus mati terhina, mati di tiang salib. Gua jadi pendeta udah cocok nih, undang aja, jangan lupa ya guys ya. Kita bahas ya ayat 8 yang barusan antum bacakan ya. Oke. Di situ ada kata dan tentang nasibnya. Ini korupnya di sini, Bro. Di situ menggunakan weet doru. Dor itu bukan nasib tapi keturunan. Dan tentang keturunannya siapa yang akan. Nah itu. Jadi ada korup di situ. Kata nasib itu salah. Sengaja dihapuskan karena sebenarnya generasi atau keturunan. Kan Yesus nggak punya keturunan. Nah itu satu. Nah makanya dihilangkan di situ. Bawahnya ada kata Ya, lamo di bawah itu, bawahnya ada ada kata kata lamo itu mereka lamo. bukan dia. Jadi di situ makanya Coba saya tadi bilang
ketik di itu. Jadi Bambil, sebenarnya Yesus itu Ketik punya ada istri apa yang enggak? grammarnya itu kata lamunya dipencet itu jamak. Oh Ya, iya. lamu itu Jadi artinya sebenarnya mereka. Yesus itu punya istri apa tidak, Bambil? Nah itu di bawahnya. Nah, mana Yesus ke gue loh. Bukan. Jadi di situ nomor Yang ayat lamu, 8 itu yang paling belakang. hurufnya di kata duru. Pertama di kata duru yang harusnya keturunan atau generasi dirubah jadi nasib. Terus di situ ada kata lamu. Lamu itu mereka, itu jamak. Makanya tadi kan saya bilang ke Aki Daman. Jadi kalau kita lihat di original teks itu hampir semuanya itu jamak, itu subjek sama objeknya. Itu hampir semuanya jamak itu. Tapi ini ayat kan membicarakan seseorang atau membicarakan banyak orang? Banyak orang, nanti saya kasih tahu setelah terakhir, nanti saya kasih tahu Oke, ini tentang apa. kita lanjut dulu Ayat ya. 9. Oke, ayat 9. Karena ini, Esra Soru paling ini nih, paling sangat bahagia nih dengan nih. Nah, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Oke, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu. Tidak ada dalam mulutnya. Berarti dia nggak pernah bohong dia. Nah, tapi kuburannya ada di antara Ya, di orang-orang situ fasik. dikatakan gini. Kuburannya di antara penjahat-penjahat. Ini tuh cocok logi ketika Yesus disalib tuh, kiri kanannya penjahat tuh. Ya, di situ menggunakan kata asyir, bem, bahasa Arabnya maut, kematiannya di antara para penjahat-penjahat. Asyir itu bukan penjahat, asyir itu orang kaya. Kematiannya di antara para orang kaya, bukan di antara penjahat. Oke. Pokoknya nanti kita harus tahu ini siapa ya. Itu harus tahu. Jadi sengaja orang kaya di situ. Ya, jadi di situ sengaja kata orang kaya dirubah menjadi penjahat untuk cocok logi yang saat Yesus mati disalib kiri kanannya penjahat. Nah, ini. Wah, Jelasnya di parah, situ, Ten. jelasnya. Ten, parah, Ngeri Ten, kan? Bamben, Ten. Ayat Naik, Ten. 10. Kalau gua sih Ya. naik, mantap Bamben. Kalau gua sih Iya. naik, mantap Kalau Bamben. gua naik, nggak apa-apa. Aku yang bantu guys. Aku jadi hoten nih. Aku bantu nih. Nah, aku bantu ibaratnya gini. Karena dia nggak ada yang dalam dirinya, nggak ada. Emang ada apa dalam dirimu, Bamben? Sesuka-sukanya menerjemahkan Bible begitu. Kamu Nah, ini berdosa ada sampai nih, zaman sama Tuhan. ada Bang Masaha. Oke, kita berdua ya Bang Masaha ya. Oke, berarti saya bangun narasinya dulu. Bangun narasinya tuh gini. Semua nubuatan ini sangat cocok dengan Yesus. Kami bisa membuktikan arahnya terhadap Yesus kan gitu. Dulu, Aki. Enggak kita baca lagi. Siap nih kita baca lagi. Kita selesaikan dulu. Nah, sekarang Bukan, kita lihat kita daripada selesaikan dulu. pandangan Yahudi. Kalau memang bukan Yesus yang dinubuatkan di sini, lalu siapa kan itu? Nah, kita baca lagi. Ini pemilik kitab nih yang harus bertanggung jawab nih, Bang Billy nih. Tetapi Tuhan Coba lihat berkehendak. Nih, lihat nih. Tetapi Ayat 10. Tuhan. Ini ayat 10 nih. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia lagi. dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Lanjut apa gimana? Oke, kita lihat ya penipuannya jadi mana ya. Di situ ada kata, ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ini korup ini. Nggak ada di original teks. Misalnya intashim asham nafsof. Artinya dia mengakui kesalahannya, dosanya, bukan menyerahkan diri sebagai korban penebus salah. Jauh itu. Nggak ada kata karban loh. Kan kalau bahasa Ibraninya korban itu korbanot, dari kata karban sama dengan Arab kan. Mirip kan. Jauh banget itu, ngeri itu. Oke, lanjut dulu. Ada nih Bang Kojiro. Bang Kojiro bentar lagi terus bakal di situ bantah. kan, jadi bukan ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah ya, tapi ia mengakui kesalahannya atau dosanya. Zera. Atau Zera itu. Ya, bentar Bil. Habis ini Zera Ya'arik Yomim. Dia akan melihat Zera. Zera itu sperma, artinya keturunan biologis. Dia akan melihat keturunan biologisnya Ya'arik. Ya'arik dari kata arak, artinya sangat panjang atau sangat lama. Yomim itu bentuk jamak dari yom, hari-harinya. Jadi di situ kalau memang itu merujuk ke Jesus, jadi Jesus harusnya mengakui kesalahannya, dosanya. Kedua, dia harus punya keturunan biologis, karena di situ menggunakan kata zera. Zera itu sperma artinya. Dalam bahasa Greek spermatos. Jadi di situ dia akan melihat offspring, keturunan biologisnya, dan hari-harinya dan usianya akan panjang. Jadi nggak ada yang masuk sudah. Dari atas sampai bawah nggak ada yang masuk. Nah, pertanyaannya Bro Darman ini sebenarnya merujuk ke siapa sih? Siapa? Karena lihat nih, ayat 11 nih ya. Nih, perhatikan ayat 11. Nah, perhatikan ayat 11 lagi. Sesudah kesusahan jiwanya, dia akan melihat terang dan menjadi puas.
Dan hambaku itu, Kisah Para Rasul 3:13, Yesus disebut hamba sebagai orang yang benar. Akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Nah. Ini ya, saya jelasin ya. Jadi Yesaya 53, tadi kan saya bilang ya, ketika kita lihat di original teksnya hampir semua subjek dan objeknya itu dalam bentuk plural. Jadi ini merujuk ke banyak orang. Ini merujuk ke apa? Peristiwa apa? Ini merujuk ke Bani Israel saat dia mengalami penderitaan di pembuangan. Jadi kan kalau di Bible ada 2 kali nih pembuangan. Pertama di Mesir, Hamisri, kedua di Babel. Jadi dalam konsep Bani Israel, ketika ada salah satu atau sebagian kecil dari Bani Israel itu melakukan dosa, maka Tuhan akan menimpakan azab itu pada seluruh Bani Israel. Makanya di situ dikatakan, dia menanggung dosa orang-orang banyak. Artinya orang-orang yang baik di Bani Israel itu juga akan menanggung yang namanya azab. Azab orang-orang yang berdosa. Itu Bro Darman. Jadi ini bercerita tentang penderitaan Bani Israel saat dia mengalami pembuangan. Pertama di Mesir, kedua di Babilonia. Makanya di situ dikatakan orang-orang dia akan menanggung dosa, menanggung salah. Karena dalam konsep Bani Israel, ketika ada salah satu atau sebagian kecil Bani Israel membuat salah, maka Tuhan itu akan menimpakan azab itu ke seluruh Bani Israel tanpa terkecuali, termasuk orang-orang baik yang nggak bersalah. Makanya dikatakan dia akan menanggung kesalahan dan dosa orang lain. Itu dari ayat ini. Nah, nanti Bang Mas Ha bela ayat ini ya. Oke. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Itu lagi. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, siapa ini yang menaklukkan maut? Siapa ini yang menaklukkan maut dan menanggung dosa-dosa orang-orang? Dia menanggung dosa banyak ini dan orang-orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Siapa ini? Kasihanilah musuhmu dan berdoalah terhadap mereka. Siapa ini? Gimana tuh? Gimana tuh? Ya. Gimana Bang Mas Ha? Nubuat ini tunggu Bang Mas Ha dulu. Ini nubuatan siapa? Kalau saya jadi Oten, saya kekeh di ayat ini. Yesus lihat itu. Yesus lah. Yesus. Nah, aku objektif, aku jujur ya kepada kalian semua ya teman-teman ya. Kita itu harus objektif. Harus objektif. Kalau memang itu bunyinya, ya udah paling kurang kita harus misalnya ini, pendeta menduga itu nubuatan Yesus. Kita harus punya juga dugaan kita terhadap siapa yang punya semua ciri-ciri ini. Nggak boleh memaksakan. Kalau mereka misalnya gini, aku bukan bela ini ya, tapi secara objektif aku membaca Yesaya 53 menunjukkan bahwa di dalam Yesaya 53 ini semua cirinya sama persis seperti pendeta terangkan. Apa pendeta terangkan? Yaitu tentang ada pertama, kita menyangka Galatia 3:13. Apa yang kita sangka dalam Galatia 3:13? Terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Kan ada? Kita membahas itu dengan kata-kata kutukan. Yesaya 53 menjawab, kalian sangka dia kena tulah. Padahal tulah tersebut adalah penyelamatan buat kita. Yesaya 53 yang jawab. Apa itu Yesaya 53? Perjanjian lama. Kalau ini memang bukan Yesus, kita harus menunjukkan satu orang yang bukan Yesus yang punya ciri sama. Sedangkan semua ciri yang ada di perjanjian lama, Yesus semua sesuai keinginan pendeta, sesuai keinginan Esra Soru, sesuai keinginan Elia Miron. Nah, bantahannya nggak bisa seperti Bang Ben tadi membahas, oh ini nggak, harus pembuktian gramatikal. Gramatikalnya kemana atau tetap misalnya, oh iya ternyata ini bukan seseorang tapi banyak orang. Contohnya seperti apa? Kejadiannya seperti apa? Karena ini bercerita tentang kejadian. Nah ini gua bahaya nih, gua udah jadi Oten nih. Aduh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tadi Billy kan ngasih lihat tuh, ada kata lamo. Ya. Lamo itu jamak. Belum lagi kalau kita lihat di ayat-ayat yang di atas ya. Makanya Yesaya 53 itu kalau kita lihat konstruk grammarnya atau nahwu sorofnya itu menceritakan sesuatu yang lampau, Bro Darman. Ya lampau. Kalau di situ saya setuju. Di situ salah satu bantahannya setuju. Iya. Karena telah dilahirkan kan gitu. Kalau yang tadi kayak yang 9 ya, ini juga menceritakan sesuatu yang lampau yang sudah terjadi. Terus dari subjek dan objeknya itu kebanyakan itu bentuknya itu plural, jamak dia itu. Dia bukan mufrad, dia plural jamak dia bentuknya. Tapi makanya kayak tadi kan kata lamu diterjemahkan jadi dia. Ini kan korup, harusnya mereka. Biar jelas kan. Terus kata doro yang artinya keturunan dirubah menjadi nasib. Biar cocok lo gini. Kalau keturunan, oh gagal nih Yesus nih. Gagal. Terus kata asyir
Asyir bemotaf, kematiannya di antara orang kaya dirubah menjadi kematiannya di antara para penjahat. Biar cocok logi nih, jamak dengan penyalipan. Jadi memang banyak korupnya kalau di Yesaya 53 ini banyak banget korupnya. Minta ampun lah, pokoknya banyak yang ngeri. Nah, di sini Bang, kalau saya jadi OTN ya, saya bahas lagi. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Artinya akan ada sesuatu yang terjadi ke depan. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan akan dinyatakan? Berbicara ke depan ini, bukan berbicara ke belakang. Ini berbicara ke depan ceritanya. Kayak saya mau ngomong, kepada siapa nanti yang akan menggantikan kepala sekolah di sini? Nah, pertanyaan saya ini bukan berbicara ke belakang, saya akan berbicara ke depan. Nah, ini kalau bahaya kalau aku jadi pendeta memang. Kalau aku jadi pendeta bahaya memang. Nah, itu gimana, Bang Ben? Disclaimer guys, aku ini lagi berpikir objektif. Jadi kalau memang ini tak bisa dibahas hari ini, kita jadikan PR hingga kemudian kita cari itu. Oh, baru tahu. Kan gitu. Nah, jadi hari pemilik ini Bang Daman hari ini jadi apologet Kristen ya? Enggak, aku objektif guys, sumpah. Aku gini, jangan gini. Kita nggak akan tahu salahnya agama kita kecuali orang yang tidak beriman terhadap agama kita membahasnya. Begitu juga Kristen, begitu juga Islam. Nah, kalau Islam apapun yang mereka bahas, udah karena minimnya ilmu mereka, karena aku tahu. Nah, sekarang kepada Kristen nih, ketika kita mencoba menyalahkan Kristen dengan ini kalian korup kitab Yahudi, ada di perjanjian lama kalian. Nah, Yesaya 53 satu perikop penuh tentang berita akan diberitakan kepada siapa? Titah Tuhan akan diturunkan kepada siapa? Seseorang yang tidak dikenal. Seseorang yang rupanya tidak dilihat. Artinya saat dinubuatkan ini mereka memang sedang tidak melihat rupa itu. Akan tetapi nanti dosa kita yang akan ditanggungnya. Kalian menyangka dia kena tulah karena mati di tiang salib. Seperti di dalam perjanjian lama, yang mati di tiang salib adalah orang yang terkutuk karena dosa besar. Kalian menyangka itu. Akan tetapi itu adalah berkat daripada keselamatan. Tuh. Gimana Bang Masa? Keren gak aku? Bang Masa? Keren gak aku? Bang Masa? Keren Bang, keren. Keren ya? Keren. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Enggak, ini Allah lagi menuntut ilmu aja nih. Nah, udah. Bagus. Jadi advokat cocok Bang Daman. Wah, kalau gua garda ke depan, gua nggak akan ini. Tetap Yesaya 53 gua bahas. Yesaya 53 tuh ketika mereka ini cocokologi ke Yesus, kita harus punya bantah cocokologinya kepada yang lain. Nah, bantah cocokologi kepada yang lain dengan menunjukkan satu oknum yang dimaksud. Karena ayat pertamanya berbicara tentang titah Tuhan setelah Musa. Maksudnya bukan Musa Tuhan, maksudnya titah Tuhan selanjutnya. Kepada siapa berita Tuhan ini akan diberitakan dan kepada siapa tangan Tuhan akan diwartakan tentang hal yang terjadi ke depan nih. Nah, jadi kalau ini terjadi ke depan, siapa jawabannya? Kan gitu. Nah, itu. Nah, kan? Kalau aku tuh membuktikan Yesus Mesias itu pakai ayat yang lain, Bang. Udah nggak usah ini dulu, ini aja belum kelar. Sabar dulu. Ini aja belum kelar. Itu sampai ayat 12 ya. Tunggu dikit-dikit yang terakhir ya. Nah, yang terakhir. Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak. Artinya terhitung dalam pemberontak. Nih kalau aku jadi pendeta, bilang gini. Yang mati di tiang salib menurut perjanjian lama apa? Adalah jangan kau gantung. Orang yang dosanya setara dengan hukuman mati, jangan kau gantung semalam-malaman karena akan menajiskan tanah tersebut. Kan gitu. Setara hukuman mati. Wajar. Dia dikubur di mana? Di tempat pemberontak. Karena matinya di tiang salib, di tempat kutukan. Jawaban daripada mereka, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Seperti ayat tadi yang saya bilang, kalian menyangka dia kena tulah, kalian menyangka dia adalah pemberontak, kalian menyangka dia adalah orang fasik seperti dalam Amsal 11 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu dia berdoa untuk orang yang memberontaki dia dan menanggung dosa orang banyak. Nah, itu gimana tuh? Gimana Bang Masa? Keren gak aku? Keren gak aku Bang Masa? Keren gak? Keren gak? Mana Masa nih? Keren ya. Nah, ini aku bukan apa? Aku orangnya objektif. Nggak pernah aku buka kitab orang untuk nyari kesalahan. Nggak pernah. Jadi kalau memang ayatnya ada berbicara seperti ini, ya udah, ayo kita pertanggungjawabkan kemana ayat ini gitu. Oke, lanjut. Semakin kuat iman Kristen karena penjelasan lu, dosa jariah akan mengalir kepadamu anak muda. Iya enggak? Masuk enggak? Jadi kan bicara Yesaya 53 ini kan bicara satu rangkaian cerita ya. Kita tidak bisa mengambil satu ayat dicocok lu gitu, nggak bisa. Karena ini satu rangkaian cerita. Nah, rangkaian cerita kemana nih? 12. Nah itu makanya kalau kita lihat seperti yang tadi saya bilang ya, kalau kita cek di original teksnya itu subjek maupun objeknya itu hampir semuanya itu plural di situ. Semuanya jamak, tidak ada yang mufrad. Tadi Billy sudah ngasih ya kata lamu di situ yang artinya mereka. Oke, gini berarti Bang Ben. Kita bahas dari ayat 1 dari gramatikal yang dipahami Bang Ben. Semua yang artinya mereka. Nah, kan tadi plural berarti kan? Kan di sini bicara tentang satu subjek.
Kalau saya sebagai pendeta, saya akan mengatakan ini satu subjek. Nah, ketika Bang Ben akan membantah pendeta Daman, nauzubillah min zalik, udah membantah pendeta Daman, udah ketika ingin membantah pendeta Daman, maka Bang Ben harus menunjukkan pengertian yang benar seperti apa dan maksudnya apa. Gitu. Dari ayat 1 ya. Oke. Nah, coba Bill. Ah, 2 lawan 1. Ayo, 2 lawan 1. Yahudi asli sama Bang Ben nih. Yo, 2 lawan 1. Tunjukkan orinya Bill. Billy. Gimana, Bang? Gimana Masa? Keren enggak Masa? Bagus Bang, bagus. Ya, ini aku kasih bocoran, lu catat nih. Ya. Oke, dari ayat 1. Gimana nih? Ini bercerita ke depan atau lampau? Karena ini berbentuk pertanyaan. Siapakah, ini saya pendeta nih. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, ini ke depan nih ceritanya. Nah, ayo coba dibahas satu. Yang benernya bagaimana dan siapa yang dimaksud? Iya, jadi di situ merujuk ke Tapi tunggu dikit. Tapi alhamdulillah lagi nggak banyak oten. Kok nggak dicontek nanti? Dah, lanjut. Jadi memang merujuk ke Bani Israel sebagai sebuah community ya, sebagai sebuah umatnya Nabi Musa ya, Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi di situ merujuk ke Bani Israel secara keseluruhan ya, dalam sebuah komunitas semua Bani Israel. Jadi makanya di situ kepada siapa? Makanya nanti ketika kita lihat di ayat-ayat di selanjutnya itu kan kelihatan. Seperti yang saya bilang tadi, ini merujuk tentang penderitaan Bani Israel saat dia di pembuangan. Karena ini biasanya dicontek tentang Mesias yang menderita. Ini nggak ada hubungannya dengan Mesias. Oke. Ini sama sekali tidak bicara tentang Mesias ini. Pembuktiannya? Darman tadi lihat dari 1 sampai 12 nggak ada sama sekali bicara tentang Mesias, orang yang diurapi. Ya, ada pembuktiannya? Diksi diurapi. Oh, nggak ada diurapi. Nggak ada. Ini kayak seakan-akan gini. Seakan-akan ada satu syair membicarakan orang tersebut. Berarti bukan tugas dia ngapain dulu, enggak. Tapi membicarakan kayak kita sedang mensyairkan mimpi kita, paham nggak? Mensyairkan mimpi kita. Aku bertemu seorang wanita rupanya sangat cantik. Saat itu aku berjalan, dia akhirnya terjatuh dan aku juga ikut terjatuh lalu ku cium dia gitu misalnya. Nah, seakan-akan situ menceritakan naratif ya. Nah, ceritanya ini berita yang sampai secara ilham dan menceritakan isi ke depannya gitu. Nah, gitu. Jadi bantahan ini apa gitu? Ya, makanya kalau kita lihat di Yesaya 53 itu harus dari ayat 1 sampai 12. Karena itu satu rangkaian cerita. Kita nggak bisa motong. Kalau oten kan cuma dipotong di ayat 5 nih biasanya. Ayat 5 dipotong tentang tertikam, diremukkan. Terus dia lompat lagi di ayat 9. Matinya di antara orang-orang para penjahat. Nah, jadi dipotong-potong. Tapi dia tidak ambil dari ayat-ayat yang lain. Misalnya di ayat 8. Itu kan tentang nasibnya. Tapi setelah kita cek tadi bukan nasib dan tentang keturunannya. Jadi kalau kita mau jujur terjemahannya, itu nggak mungkin merujuk ke anak Maria. Karena anak Maria pertama dia nggak punya keturunan. Terus anak Maria tidak berumur panjang. Tadi ayat 10 yang sukanya Bro Darman tadi kan bilang. Oke, saya jadi pendeta lagi. Mana tahu keturunan itu adalah perumpamaan daripada kita semua. Kita merupakan anak-anak Tuhan yang merupakan keturunan daripada Yesus. Gitu, misalnya saya jadi pendeta perumpamaan gitu. Keturunan itu adalah kita semua. Gitu. Ayat 10 tadi ya. Ayat 10 tadi ya Bro Darman ya. Lihat ayat 10. Oke, ayat 10 ya. Dan dia akan melihat keturunannya. Di situ menggunakan kata zera, zera. Zera itu apa? Sperma. Karena kalau keturunan rohani itu biasanya menggunakan kata bani kalau dalam bahasa Arab. Jadi bene itu bisa keturunan rohani, bisa keturunan biologis. Jadi bene Abraham, keturunan Abraham. Bene Adam, keturunan Adam. Jadi kalau bene itu bisa merujuk ke keturunan rohani, bisa juga merujuk ke keturunan biologis. Tapi di ayat 10 itu menggunakan kata zera, zera, ya'arik, yomim. Zera itu udah pasti keturunan biologis, tidak bisa nggak itu? Oke. Kuncinya di situ salah satunya. Bentar, saya ada telepon ya. Iya. Ini Bang Bil nih, Bang Bil. Nah, ini tugas Bang Bil nih siapa nih. Nah, aku jadi pendeta lagi nih. Nauzubillah min zalik. Dah. Ia akan melihat keturunannya. Mama saya tepuk tangan dulu nih. Umurnya akan lanjut. Artinya, kan Yesus turun kedua kalinya. Akan melihat kita, anak-anak Tuhan. Dan umurnya akan lanjut. Berarti menunjukkan apa? Ketika Yahudi menyangka dia telah mati dirajam gitu dalam pemahaman Yahudi gitu. Padahal dia menaklukkan maut dan naik ke surga nih. Nanti dia akan turun kedua kalinya dan melihat kita semua. Anjay. Keren gak Masa? Keren gak? Keren. Makanya jijik tau gak? Jijik tau gak? Makanya gue jadi ustadz jago, jadi pendeta juga jago anjir. Ini Bang Daman aman kan ya? Ya. Enggak, aku udah asyhadu 18 kali nih. Ya.
Makanya aku selalu membahasnya itu dari segi filsafat. Karena filsafat ini gak akan pernah bisa dibantah. Filsafat itu akal. Setiap agama itu tidak akan pernah bertemu di kitab suci, tapi setiap agama akan bertemu di otak. Kalau kamu punya postulat akal berpikir, tunjukkan kepada saya kenapa Tuhan kamu harus diimani. Gitu doang. Nah kalau saya udah punya banyak postulat kenapa Allah harus diimani gitu. Karena setiap agama itu kalau beradu dalil bawa kitab, ya udah, orang gua percaya kitab gua, itu tetap gitu jawabannya. Maka semua akan saling membantah-bantah dan saling mengatakan kitab gua paling benar. Tapi tunjukkan postulat berpikir. Sehingga kita mampu berpikir kalau itu Tuhan. Tapi kalau itu kelayakannya tak mampu dibuktikan, nggak bisa guys. Tidak lain kamu hanya menghafal sesuatu yang dianggap benar, tapi kamu tidak bisa membuktikan kalau itu benar. Gitu. Gitu guys. Nah, kalau secara bacaan ya kayak gitu. Kalau secara bacaan ya Bang Masaha, aku akan membuktikan itu. Ya. Membuktikan Yesaya 53 ini, bahwa dari dulu, emang Yesus sudah dinubuatkan dalam Yesaya 53. Aku akan bahas itu. Tapi kalau dalam segi otak, aku akan mengatakan, oke, apapun yang kalian ceritakan, Al-Quranku mengatakan, afala ta'qilun, akal menjadi fungsi kebenaran utama. Bukan afala yakra'un, nggak pernah ada di Al-Quran afala yakra'un. Al-Quran bahkan mengatakan, akal lebih penting daripada bacaan. Karena bacaan akan rentan menipu kamu. Artinya, bacaan itu akan bersifat iman buta. Seakan-akan semuanya akan terjadi seperti ini, seperti itu. Tergantung apapun yang dituliskan. Maksudnya gini Bang Masahat. Bang Masahat, kalau saya mengatakan, ya, saya ingin anak saya dituhankan nih. Saya ini adalah manusia biasa. Oke, saya kebetulan miliarder, punya uang triliunan banyak. Saya mau anak saya dituhankan, saya buat aja. Satu nubuatan tentang dia, penderitaan dan segalanya, lahir di mana, saya tulis terhadap dia. Udah. Saya bayar orang profesor-profesor dan segalanya yang ateis. Arti ateis tidak beragama, ateis setuju-setuju aja. Wahai yang ateis, kita buktikan bahwa setiap manusia bisa tertipu terbalik di balik tulisan. Terima mereka. Apa terima? Tolong sebarkan kitab ini. Tolong sebarkan kitab ini. Setelah sebarkan kitab ini, orang pasti akan menolak. Tapi kalau naskah kitab ini ditemukan 2000 tahun yang akan datang, anak saya jadi Tuhan. Kenapa? Layaknya manusia, yaitu kalian Kristen, membaca dan menuhankan. Maka layaknya 2000 tahun yang akan datang, anak saya akan dituhankan ketika membaca naskah tersebut. Makanya postulat saya bisa hadirkan. Kenapa saya bisa menolak Yesus dengan postulat akal? Karena apa? Kita bisa menciptakan sejarah. Contoh misalnya saya tanyakan kepada kalian-kalian semua. Kalau kalian sekarang buat boneka dinosaurus dari baja yang tidak lekang oleh zaman, kalian tanam 7 biji di tempat yang berbeda. Ya, kalian tanam itu. Nanti di kemudian hari 2000 tahun yang akan datang, ketika ditemukan bangkai dinosaurus ini yang berbentuk besi tadi dari baja, apa yang mereka katakan? Sungguh ngeri peradaban 2000 tahun yang lalu. Ada mereka menciptakan robot besar, ataupun ini justru binatang dengan anatomi yang berbeda daripada binatang lain, di mana alam peradaban dulu jauh lebih hebat daripada kita. Seperti penemuan fosil. Jadi mereka akan mengatakan, wah hebat kali tahun 2025 setelah carbon dating. Apa carbon dating? Ditemukan dinosaurus dalam rangka besi. Berarti dulu sudah sehebat itu peradabannya. Padahal enggak. Kita sengaja ingin merusak sejarah yang ada di depan. Sama juga seperti orang terdahulu, ingin merusak pemikiran orang yang ada di depan, yaitu apa? Menubuatkan sesuatu yang tak masuk akal. Gitu. Jadi orang 2000 tahun yang akan datang, kalau kamu tanam dinosaurus dalam berbentuk besi tadi, orang akan mengatakan apa? Hebat banget peradaban 2025. Mereka berhasil menciptakan binatang dengan rangka seperti besi. Lalu bagaimana binatang tersebut? Akan terjadi seperti itu guys. Sama juga seperti tadi, menuhankan. Kalau memang menuhankan Yesus dapat dibenarkan, anak saya juga bisa jadi Tuhan. Syaratnya, punya syarat seperti Yesus. Apa syarat seperti Yesus? Dituliskan namanya, dituliskan sistemnya, dituliskan mekanismenya, alasan dalam menuhankan dia. Bermujizat, tinggal saya tulis, anak saya bermujizat menghidupkan orang mati seluruh Indonesia. Saya bikin. Jadi kitab suci. Saya panggil semua yang ateis, saya bilang, mari kita rusak sejarah yang ada di depan. Gimana itu? Kalian profesor kan? Oke. Saya tanya kepada kalian, kalau ini buku ditemukan 2000 tahun yang akan datang sebagai naskah, maka anak saya juga akan jadi Tuhan seperti Yesus. Mereka pasti setuju, karena mereka menolak Tuhan. Menolak segala yang sifatnya takhayul. Karena segala mujizat daripada manusia ditolakkan. Di tahun 2025 tidak ada pembuktian. Tidak ada satu orang pun yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan keajaiban. Melainkan itu adalah trik sulap yang mereka temukan. Apa di balik keajaiban-keajaiban? Trik sulap. Maka ateis itu berpikir bahwa semuanya bisa ditrikkan. Lalu kenapa kita termakan omongan terdahulu? Itu pendapat mereka. Kalau saya kasih ini kitab saya terhadap anak saya dan mereka menyetujui dan ini disebarkan, pertama di tahun saya ditolak. 2000 tahun yang akan datang naskah ini ditemukan, Tuhan baru lahir, yaitu siapa? Anak saya. Itu cara berpikirnya Bang Masaha. Jadi berpikirlah, takutnya yang Anda baca menyesatkan Anda. Gak ada yang tahu. 2000 tahun ke belakang itu gak ada yang tahu kejadiannya bagaimana. Tapi ketika orang terdahulu boleh mencari Tuhan, kenapa Anda sekarang diharamkan mencari Tuhan dan ikut Tuhannya mereka? Kenapa Anda tidak buang semua kitab suci lalu mencari Tuhan kalian? Mencari Tuhan yang harus memang kalian sembah.
Mencari Tuhan yang tak terkontaminasi dengan pemikiran orang terdahulu. Mana tahu? Boy baru saja bersedekah Woi, 25 Masya Allah. Mana tahu orang yang terdahulu berusaha menyesatkan kalian di kemudian hari. Mana tahu? Jadi kosongkan semua kitab suci, abaikan termasuk Al-Quran. Carilah Tuhan. Apa yang pantas kutuhankan? Kalau dia memang ada. Paling kurang kamu akan mengatakan apa? Tidak pantas aku menyembah gunung, tidak pantas aku menyembah ibuku, tidak pantas menyembah ayahku, menyembah siapapun yang manusia, menyembah ini, menyembah itu, apapun akan kutolak. Maka aku akan mengambil kesimpulan, pasti ada Tuhan yang jauh berbeda daripada apapun yang kulihat di muka bumi ini. Maka Al-Quran menjelaskan itu. Menjelaskan bahwa Tuhan tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang setara dengannya. Karena itu adalah postulat akalmu berpikir. Makanya, walaupun Yesaya 53 ngomong apapun, tidak akan pernah bisa saya imani, karena postulat akalnya tidak muncul. Postulat akal, ini tidak lain adalah sebagai tulisan yang disebut dengan kitab suci, yang pembuktian postulatnya itu tidak ada. Tahu nggak postulat? Postulat itu nanti cari aja di Google. Pembuktian postulatnya itu tidak ada. Yang ada ya sama seperti tadi. Tinggal saya tuliskan anak saya dengan segala syair bahwa anak saya itu luar biasa. Contoh nih, contoh nih. Saya tulis dalam ayat saya. Dengan kejahatan seluruh umat manusia, dengan titah wahyu pertama dan firman pertama Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Lalu manusia jatuh lagi dalam dosa. Mereka menyangka dirinya adalah Adam yang kedua. Karena dosanya, sehingga kemudian dia menurunkan satu firman lagi. Firman daripada anaknya Daman misalnya. Ya, saya nanti jadi dewa gitu. Nah, anaknya Daman yang bernama Jamal misalnya. Jamal. Karena dosa-dosa kita akan ditanggung oleh si Jamal untuk kedua kalinya. Begitu cintanya Tuhan terhadap kita. Karena kita telah ditebus oleh Yesus, lalu kemudian kita membuat dosa lagi, Tuhan tidak hentinya menurunkan firman hanya untuk kasih sayang terhadap kita. Diturunkanlah Jamal untuk kemudian menebus dosa kalian kedua kalinya. 2000 tahun yang akan datang, naskah ini dibaca, jadi Tuhan anak saya. Itu postulat. Itu postulat. Ketika Tuhan menciptakan akal, maka akal akan mencari kebenaran tersebut di arah postulat, bukan di arah bacaan. Gitu. Bang Daman itu Hokage dinaikin bang, itu Kristen kritis dia. Boleh. Boleh ngomong-ngomongnya dulu, aku mau makan ya, aku belum makan guys. Bes, masih monitor Bes? Masih, tapi gue persiapan mau live. Kenapa? Oh lu mau live ya? Udah. Oke. Halo Bang Hokage, gimana Bang Hokage? Oke, shalom. Oke, selamat malam Bang. Gimana cerita kita Bang? Aduh, sinyalnya lagi nih. Aduh. Ayo Bang, aku sebelah Abang nih. Kalau Yesaya 53 aku sebelah Abang. Iya, Bang. Nih. Sorry ya, sinyal ini Oh nge-lag ya? Oke. koneksi buruk. Bentar ya Bang, koneksi jelek bentar. Oke. Cek. Ya bentar ya, aku juga mau kamar mandi. Seperti biasa, aku sak pipis. Aduh, bentar. Cek. Ya, gimana? Ada yang mau dibahas? Halo? Cek. Udah ya Bang? Ya, jelas. Gimana? Aduh, sinyal jelek banget lagi. Masih betah main Yesus. Oh, katakan. Halo. Hokage. Belum apa-apa udah mencret. Nah, gitu guys. Bentar mau pindah tempat, oke. Berarti belum terjawab ya, Yesaya 53 ya. Nah, Yesaya 53 kalau Bang Daman jadi pendeta bahaya. Tapi ya cuma satu, kenapa Bang Daman gak beriman? Tunjukkan saya postulatnya. Postulat landasan berpikirnya. Kalau memang benar, ngapain saya tolak? Ngapain saya harus Islam? Saya sembah Yesusnya. Kalau memang postulatnya bisa Anda suguhkan. Masalahnya nggak ada postulatnya, itu aja. Masalahnya ketinggian. Postulat itu apaan dulu? Oh, postulat gini guys. Nih, aku buka postulat ya. Kalian pada nggak? Kalau aku ngomong, kalian cari istilah-istilah aku ini. Penting loh. Nih, kalian tahu postulat nih. Karena Pak Guru, mereka semua itu tidak sama seperti saya Pak Guru. Setiap ada bahasa saya cari tahu. Nih, pernyataan yang terima sebagai... Nih. Iya, bentar Bang. Postulat adalah pernyataan yang diterima sebagai kebenaran dan dasar tanpa memerlukan bukti. Itu postulat. Contoh, Bang Ibes, api itu panas apa dingin? Bang Ibes, panas. Nah, perlu nggak ada dalil? Nih, Tuhan bilang api itu panas, perlu nggak? Tidak. Nggak. Karena apa? Itu udah jadi dasar pikiran. Itu postulat. Dan digunakan sebagai titik awal untuk argumen, pembuktian, atau teori lebih lanjut dalam matematika dan sains dan segalanya gitu. Itu postulat. Jadi postulat itu adalah dasar pikiran manusia tanpa harus ada bukti, tetapi kita bisa merasakan dan mengetahui mencerna. Tuhan. Jadi kalau seandainya
mau Yesaya 53 ngomong apa, boleh saya terima. Postulatnya ngasih tahu ke saya. Oke, tadi abang siapa namanya ini? Abang Haji bilang bahwa sesuatu yang kita imani harus kita uji dan jangan tanpa iman buta, betul? Ya, harus diuji secara postulat, Bang. Betul. Berarti gini saya mau nanya aja, Bang. Lebih ilmiah atau lebih berakal mana? Kitab suci yang dituliskan dengan para saksi atau yang bertapa di gua? Para saksinya nggak bisa dibuktikan. Para saksinya nggak bisa dibuktikan. Iya, para saksi aja tidak bisa dibuktikan, apalagi di gua. Ya udah, menunjukkan apa? Postulat yang disampaikan kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis itu nggak Berarti ditinjau ilmiah dari. mana, Bang? Ya lebih pentingnya di gua. Kenapa? berarti kalau- Postulatnya masuk. Yang di gua tadi keluar dari gua ngomong segala sesuatu masuk akal. Yang ada saksi Iya, tadi, yang berarti dikatakan ada saksi, itu nggak masuk akal, Bang. Iya, berarti gini, Bang. Pelan-pelan ya. Tadi abang udah ngomong panjang lebar, saya diam. Tadi masalah sinyal. Jadi gini, abang ke hakim atau menjalankan sidang gitu ya. Jadi ada dua nih. Yang satu bawa saksi mata, bawa berkas-berkas yang ilmiah lah istilahnya. Nah, hakim itu terima atau tidak? Pasti akan dipertimbangkan. Hakim timbang akan dengan menerima orang yang ada bertapa saksi. Di gua. Hakim Iya. akan menerima yang ada saksi. Menerima yang saksi atau yang bertapa di gua. Yang Jawab. ada saksi. Masalahnya saksi Yesus Ya Tuhan. sudah, tepuk tangan untuk Tuhan. Saksi Yesus Tuhan mana saksinya? Kalau enggak cuma bacot. Mana saksi Yesus jadi Tuhan? Mana? Sudah, berarti sudah dijawab ya teman-teman. Jadi pembuktian Oh, maunya iman itu aja. Kristen itu Oh, sungguh maunya dan itu benar. aja. Oh, Ketimbang. dia mau di Ya, situ udah, aja, sudah guys. cukup. Oh, ya udah puas ya. Oke, cukup. Iya, jadi Karena puasnya di situ kan? Jadi Puasnya abang di situ panjang kan? lebar bilang ilmiah. Enggak, puasnya Iya, di situ mau doang bilang kan? Postulat, mau bilang Puasnya mau di situ bilang doang kan? ilmiah, mau Kalau saya bilang mintakan apa. Tetapi saksi secara daripada ada Yesus logika, Tuhan, enggak ada, orang yang bertapa melainkan di gua, hanya jangan ada dengan tulisan para yang saksi mengatakan adalah seakan ada yang saksi. menjawab di gua. Jadi Gitu ibaratnya loh. Jadi, Anda lebih cuma akan mampu bisa sana. menunjukkan Dia bilang di gua. adanya tulisan yang yang mengatakan nyata. ada saksi. Cuma itu yang Anda mampu, menunjukkan tulisan yang seakan ada saksi. Tapi saksinya tak mampu Anda hadirkan. Sama seperti Anda debat. Dengan siapa Anda debat? Dengan hakim. Pak, saya ada saksi daripada si Daman ini pernah nyolong. Siapa? Dituliskan. Daman nyolong disaksikan oleh seluruh orang Jakarta. Hakim terima? Enggak, karena tulisan, bukan saksinya yang kau bawa. Sekarang kau bilang Yesus Tuhan dengan Bang, saksi. kalau Tunjukkan hakim saksinya ke mendengar, saya. Mana Kalau hakim saksinya? mendengar, saya saksi di gua. Ini palu. Mana saksinya? Hakim Kalau ini memang ketuk syarat kepala yang saksi. bilang begitu, Bang. Kalau memang syarat saksi, jangan bawa tulisan. Saksinya yang dibawa. Kalau tulisan kesaksian siapapun bisa saya tuliskan saksi. Abang membakar rumah si ini. Berarti Saya ilmiah. bilang Berarti dituliskan ilmiah. dia punya saksi. Itu cara berpikir. Berarti Kalau ilmiah kamu dengan minta cara saksi, tidak. kalau kamu minta saksi, tunjukkan dulu saksimu terhadap Yesus Tuhan. Kalau bukan hanya tulisan yang bisa kau tampakkan, bukan saksi mata terhadap dia Tuhan. Tempat Yesus lahir, yang boomingnya Tuhan lahir di situ, Iya. tidak ada orang yang beriman terhadap dia Tuhan. Masa tetangganya saja yang harusnya jadi saksi enggak percaya dia Tuhan? Itu lucu. Kalian tuh standar ganda, Ya, ini kan mengatakan kita lagi saksi hanya mengkaji tulisan kitab gitu. suci. Anggaplah kita nggak tahu. Oke, anggaplah kita nggak tahu ya, Bang. Tetapi tulisan-tulisan dan asal muasal kitab kita ini kita bisa tahu. Oh, Kristen Alkitab dari para saksi. Ya udah, mana saksinya? Bukan bacot tentang adanya saksi. Bukan bacot tentang oh ini ada saksi, bukan bacotnya. Kalau memang syarat pembuktiannya adalah saksi, tunjukkan saksinya. Bukan ketika lu sampai kepada hakim membuktikan Daman nyolong dengan bilang dituliskan Daman disaksikan sedang nyolong, nggak akan diterima oleh hakim. Kenapa? Karena tulisan, bukan saksinya yang lu bawa. Dan lu ingin menunjukkan Yesus sebagai Tuhan di depan gua dengan saksi, lu bilang kan? Tunjukkan saksinya. Bukan menunjukkan tulisan terhadap adanya saksi. Itu cara berpikir. Makanya aku tanya postulatnya mana gitu. Ngomong kalau hanya sekedar bawa dalil udahlah. Tidak lain kalian hanya termakan oleh satu tulisan. Udah itu doang. Tapi postulatnya nggak mampu kalian. Namanya juga Kristen. Namanya juga Kristen. Udah iyain aja. Udah iya. Makanya dikatakan kebenaran sejati itu mahta mala sidqa lizatihil jara bainahumu kadiyatan wal khabara. Bahwa kebenaran itu bagi zatih kalam. Apa itu zatih kalam? Diri pembahasan, bukan orang yang membahas. Tapi apa yang dia keluarkan dari mulutnya. Kalau dia ngomong, anjing nih datang. Andai kan anjing bisa berbicara, dia ngomong, jangan sampai telanjang kayak aku ya. Kata anjingnya nih, ya, jangan sampai telanjang kayak aku ya karena kamu manusia. Sekalipun dia anjing, nggak perlu ada saksi untuk membuktikan omongan dia benar. Karena apa? Postulatmu yang bermain. Begitu juga Nabi Muhammad tanpa saksi. Begitu keluar ngomong apa Nabi Muhammad? Tuhan itu tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Otak makhluk akan berpikir seperti itu.
di tahun 2025, apa yang pantas kamu tuhankan? Gunung, kamu menolak. Komodo, kamu tolak. Manusia, kamu tolak. Apapun, kamu tolak. Otak kamu akan mencerna pasti ada Tuhan yang jauh berbeda daripada makhluk. Oke, berarti iya. Ya berarti menurut Bang Haji, ilmiahan Nah, Yesus Tuhan, kata dah, Yesus Tuhan, penghakiman nih, titik. Bang. Lebih Yesus ilmiah Tuhan, orang dah. bertapa di gua. Ya, Lah Rasid, kenapa Rasid? Yesus Tuhan. Rasid jangan kejang-kejang Rasid, santai. Kejang-kejang. Gue lagi. Enggak ada ke situ dulu Rasid. Enggak ada. Enggak ada ke situ Rasid. Kan tadi kan Yesus Tuhan. Bang Haji Suka-suka ini gue dong, bilang Yesus harus Tuhan. Apa lu? diuji. Apa lu? Yesus Tuhan, apa lu? Suka-suka gue dong. Yesus Tuhan. Titik. Iya. Ada yang nolak. Bang Daman, gua turun ya. Mau live ya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takut. Kalau mau kajian turunin aja sampah ini, turunin aja kalau mau kajian. Bang Daman, turunin aja sampah, buang dulu sampahnya baru saya turun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejang-kejangin dia nggak mau turunin kok. Gimana sih Rasid? Iya Bang, jadi menurut Abang itu lebih ilmiah orang yang bertapa di gua membawa ke pengadilan ketimbang dengan para saksi. Betul gitu ya Bang? Iya, benar. Postulatnya, Oh, ya sudah. diri Berarti argumentasinya apa? memanglah jelas Islam ini sulit dikasih tahu karena dia belum belajar Islam. Kalau sudah belajar Islam pasti keluar dari Islam. Takbir. Karena itu yang Anda harapkan, ya udah. Ini aku bawa satu data ya dalam pemahaman Hindu ya. Dalam Hinduisme, konsep pertemuan antara Tuhan Brahman dan manusia sering terjadi. Diam dulu. Aku kan udah biarin kau Jadi bicara. walaupun Ku iyakan panjang lagi. lebar, postulat. Iya, aku udah ngomong dan ku iyakan apa omongan kamu. Sekarang waktunya kamu diam gitu. Karena itu yang kau kejar kan? Ya udah, selesai. Silakan. Dalam Hinduisme, konsep pertemuan antara Tuhan Brahman dan manusia sering terjadi melalui awatara inkarnasi para dewa, khususnya Dewa Wisnu. Para dewa ini turun ke bumi dalam wujud fisik, baiknya sebagai manusia. Oke, mereka juga akan mengatakan Tuhan kami adanya yang menyaksikan karena dia turun ke bumi dalam rupa manusia. Pasti ada yang tengok. Dia lari ke konsep Tuhan. Tadi dia berakal. Yang menunjukkan tadi dia gini. Kalau berbicara saksi, kenapa lu ndak Hindu? Ini agama tertua yang Tuhannya jadi manusia juga. Agama tertua bukan agama lu, Hindu. Yang Tuhan Sekarang mempercayai lari ke adanya Tuhan. inkarnasi Dewa Wisnu. Bertemu dengan Sekarang manusia lari. dengan kesaksian. Sekarang lari ke Tuhan. Memang nggak bisa Takut. pikir kau ya. Dah, turun di bawah dan tidur aja mending. Gimana cara berpikirnya? Saya bawa ini salah. Agama tertua sebelum Kristen dengan posisi Tuhan menjelma. Bukan Kristen, tertua nih sejarahnya. Hindu. Tertua. Kenapa kau tak Hindu? Kau menuntut saksi, tulisan yang menuliskan saksi. Dalam pemahaman Hindu ada tulisan disaksikan. Saksi nih. Saksi. Tapi Islam menjawab kebenaran itu tak terletak pada saksi. Kebenaran itu tak terletak dari bacaan. Tapi kebenaran itu terletak pada postulat. Bagaimana membuktikan postulatmu? Dia ngomong gini. Kalau kamu datang ke hakim bawa saksi. Dengan kamu nggak bawa saksi. Mana yang lebih diterima? Yang ada saksi saya jawab. Karena apa? Hakim menyaksikan saksinya. Benar nggak? Coba aku tanya kepada teman-teman. Karena hakim menyaksikan saksinya. Benar nggak? Sekarang dia membuktikan Yesus kepada saya dan saya hakimnya. Dan dia menunjukkan tulisan ada saksi. Lalu di mana benarnya? Di mana kecocokan contoh yang dia buat dengan peristiwa? Peristiwa dia membenarkan Yesus dengan saksi hanya tulisan. Pembuktian kita tadi kepada hakim bawa saksi. Ini dua hal yang berbeda. Sama kayak contoh gini. Pak Hakim, ini saya tanya kepada kalian, kan gila nih pemikiran kayak gini. Pak Hakim, itu motornya si Daman milik saya Pak Hakim. Kenapa? Karena telah dituliskan di dalam satu penjelasan Tuhan. Apa? Si Daman udah capek ke dealer, beli motor, nabung uang, terus dicolong sama dia dengan bawa telah ada saksi Pak Hakim. Ini ada buktinya. Dalam kitab Juventus 1 ayat 8. Apa dikatakan? Telah ternubuatkan bahwa motor Mio punya Daman adalah punya saya dan disaksikan oleh seluruh warga Bogor. Kan aneh. Hakimnya gimana kira-kira? Hakimnya? Gimana? Lalu saksinya mana? Ya ini Pak, ada bukti ini. Apa tulisan? Yang bertuliskan ada saksinya. Ya udah, saksinya mana? Ini Pak, ada tulisan yang menuliskan saksinya gitu. Sedangkan Daman dengan postulat ngomongnya. Orang yang tadi tertuduh motor Mio-nya milik si kawan itu bilang, Pak, ini BPKB saya, ini STNK saya, ini bukti pembelian, ini nota pembelian. Postulat akal dikasih kepada hakim. Apa postulat akal? Coba Bapak pikir kalau ada BPKB, kalau ada STNK, tanda tangan saya, tanda tangan penjual, kira-kira ini milik siapa? Oh enggak Pak, Bapak mau bantah perintah Tuhan. Tuh Tuhan bilang Mio-nya punya saya dan ada saksinya. Enggak bisa. Hakimnya akan nganggap lu aneh karena lu cuma bawa tulisan yang mengatakan saksi ada, bukan saksinya yang lu bawa gitu.
Tuh lihat tuh. Masih aja bandel ya tuh. Masih aja bandel tuh. Masih aja bandel, kejang-kejang dia. Masih ada bandel. Masih aja bandel. Coba tanya ke dia, mana saksinya? Tunjukkan ke depan mata saya saksinya. Ini ada kan, cuma tulisan ada saksi kan? Gitu guys. Jadi berdebat itu postulat guys. Kalau bisa menunjukkan postulatnya ya oke, saya terima apa yang kamu argumentasikan. Lah kalau bawa doktrin buta ya ngapain? Hindu juga berdoktrin masalahnya. Gitu ya guys ya. Menurut anggapan orang benar. Jadi gimana nih guys? Aku mau makan, mau tidur rencananya. Gimana? Ini nggak ada lagi, semuanya udah pada kosong. Berarti Daman sama Bang Billy sama Bang Ben menang tadi ya jadi pendeta ya. Ya saya 53 belum terbantah ya. Makanya Bang Daman jadi ustadz jago, jadi pendeta jago guys. Ya. Cuman ya itu, kenapa Bang Daman masih nggak beriman kalau Bang Daman yakin ya saya 53 terhadap Yesus? Postulatnya apa? Itu aja. Jangan bawa dalil ke depan saya nggak akan menerima doktrin mentah-mentah. Hidup saya cuma sekali guys. Bertuhan cuma sekali. Yang paling saya khawatirkan, pertama, kalau Tuhan itu tidak ada, maka saya akan menjadi tanah, saya aman. Kalau Tuhan itu ada dan semua agama itu benar, saya masih aman karena saya memilih agama dan saya Islam. Oke, tapi kalau Tuhan itu ada, cuma berada di dalam satu agama penjelasannya dengan riwayat para rasul, saya akan salah kalau saya memilih agama yang salah. Hidup cuma sekali guys, di azab nggak bisa balik lagi guys. Jadi oke, saya akan beriman Yesusmu. Postulatnya apa? Karena saya yakin kalau memang Yesusmu Tuhan, dia menciptakan akal saya dengan segala sesuatu yang saya pikirkan. Kalau dia tidak ingin tertolak, kenapa dia menciptakan akal yang seperti ini? Prosesi berpikir menolak ketuhanan manusia. Jelas ya? Postulatnya apa? Tanpa postulat, kamu tuh hanya bacot doang. Apa yang kamu bacotkan? Ya ada saksinya bang. Apa mana saksinya? Kalau cuma tulisan bukan saksi. Yang namanya saksi bawa orangnya nih bang yang menyaksikan bang. Mana buktinya ini kakek saya. Oke selesai. Kalau nggak bisa menunjukkan postulat, ya udah iman buta. Iman buta terhadap hal tersebut. Namun apakah kita ada iman buta dalam Islam? Ada. Perkara apa? Perkara gaib, itu iman buta. Di mana arti iman gaib itu apa? Sami'na wa ta'na. Kamu dengar, kamu iman. Apa? Masalah surga, masalah neraka, masalah malaikat, masalah iblis yang tak bisa dibuktikan di alam nyata. Ya udah sifatnya apa? Iman. Tapi kalau yang fundamental, alasan menuhankan Allah, bagaimana syarat daripada Tuhan? Bagaimana bisa dikatakan Tuhan, kelayakan disebut Tuhan, itu postulat. Paham ya? Postulat. Nah, jadi mau Yesaya 53 ngomong apapun, postulatnya apa? Kalau postulatnya ada, selesai. Saya tinggalkan Islam, saya jadi pendeta gitu. Kalau seandainya postulatnya ada, masalahnya nggak ada. Selain doktrin, iman dan wajib iman. Bahwa Yesusnya ada dengan segala saksi. Syarat ada apa terlihat, Yesusnya nggak terlihat, hanya pernah ada. Syaratnya ada saksi, saksinya seakan-akan pernah ada saksi. Tapi kemudian saksinya nggak pernah ada. Tapi Islam mengajarkan kebenaran itu ada pada ciri omongan. Apa yang dikeluarkan dari mulut, bisa nggak kau pikirkan? Itu yang disebut dengan kebenaran. Panas dia guys. Ketika otaknya mencerna, kemudian iya juga ya. Namun setelah iya juga ya, di situ dia tolak sendiri. Itu. Makanya mereka itu dikatakan dengan masaluhum kamasalil lazis tauqada naran falamma adat maulahu. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Kalau seandainya kita udah menjelaskan secara postulat dan mampu dipikirkan, tapi masih ditolak, tinggalkan mereka dalam kesesatan. Makanya saya iyakan. Dia mengatakan, jadi kamu lebih percaya yang di goa? Iya. Mana yang lebih diterima oleh hakim, yang di goa atau yang punya saksi? Yang punya saksi. Oh dia senang. Oh berarti kamu gak konsisten. Karena itu yang dia kejar. Dan dia tidak meninjau peristiwa. Peristiwa Yesus dia dituliskan ada saksi sebagai Tuhan. Peristiwanya dituliskan. Tulisan yang dia bawa bukan orangnya. Lalu apakah bisa disebut saksi sebuah tulisan? Enggak. Enggak bisa disebut saksi sebuah tulisan. Lalu dia menuntut saksi Nabi Muhammad. Apa beda sama tulisan kamu? Masalahnya tulisan kamu terhadap Yesus Tuhan gak masuk akal. Tulisan Nabi Muhammad tentang Tuhan masuk akal. Di mana Tuhan itu berbeda dengan segala makhluknya. Karena apa? Di otak kita ada namanya diferensiasi. Membedakan antara meja dengan kursi, kursi dengan lemari, lemari dengan batu, batu dengan tanah, tanah dengan awan, awan dengan komodo, komodo dengan biawak, biawak dengan meja, meja dengan lemari, lemari dengan kipas angin dengan AC, AC dengan tembok. Tuhan, maka pasti beda dengan segala makhluknya. Itu cara berpikir. Ya. Itu cara berpikir. Jelas ya? Gitu. Ada gitu guys, itu postulat berpikirnya guys ya. Aduh. Capek emang kalau kita berbicara dengan iman buta ya guys ya. Udah kita santai dulu. Aku mau putar lagu dulu. Tumben Bang Muto nggak nongol, nggak tahu kemana dia.
Makanya aku bilang mantik itu penting guys. Mantik itu membuat kita itu tidak beriman buta. Anjir, penonton Rudy lagi rame guys. Kirain si Hokage kelima nih begitu Masaha bilang, wah dia bang kritis. Apaan kritis? Mikir aja enggak. Aku udah senang pas dia bilang kritis. Oh ini seru nih kayaknya ngomongnya. Iman buta ternyata. Wah, bawa iman buta guys. Susah kalau bawa iman buta susah guys. Islam nggak mau jawab pasti menghina. Lah itu lu tadi. Lu udah nggak berpikir. Yang paling penting berpikir, tunjukkan postulatnya. Bagaimana Yesus bisa dipercaya gitu. Tapi kalau cuma adu-adu tulisan, ya udah Hindu lebih kuat. Kenapa Hindu lebih kuat? Agama lebih lebih duluan agama Hindu daripada agama Kristen. Bicara tentang saksi, turunnya Wisnu ke muka bumi ini disaksikan guys, bukan nggak disaksikan. Kalau kamu bantah, kenapa kamu bantah kitab orang yang menuliskan ada saksinya? Gitu. Dah, aku mau putar lagu aku. Oke, kita Bang Mogi dengar lagu dulu ya sambil aku makan ya. Ya yang lain yang mau nyimak debat silakan ya, aku udah selesai buat malam ini. Oh, aku tutup dulu yang ini. Baru aku live lagi dengar lagu kita ya. Oke, teman-teman, udah. Joget-joget dulu man, udah capek sama mereka. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah gunakan akalmu, hidup cuma sekali, bertuhan cuma sekali. Takutlah akan mati salah Tuhan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.